Ada dua menteri baru yang dirombak dalam kabinet Joko Widodo. Satu menteri yakni perdagangan merupakan pos yang disorot secara intensif oleh publik. Perombakan dinilai sebagai persiapan Jokowi menghadapi pemilihan presiden 2024. Partai Amanat Nasional akhirnya mendapatkan pos menteri di kabinet Joko Widodo. Pasca berhadapan-hadapan di pemilihan presiden 2019, PAN ikut dalam perahu koalisi Jokowi pada 2021. Dan sejak saat itu, isu perombakan kabinet demi mengakomodasi kepentingan koalisi di Kabinet Indonesia Maju berembus. Pada 15 Juni 2022, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, mendapat pos Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan dalam 5 bulan terakhir menjadi sorotan lantaran minyak goreng, bahan pangan yang tak juga bisa turun harganya. Minyak goreng dan bahan bakunya, kelapa sawit, bolak-balik diubah kebijakannya oleh Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Menteri Koordinator Perekonomian. Zulkifli di kementerian menyatakan yakin bisa mengatasi soal minyak goreng dalam waktu cepat. Ekspektasi Presiden Jokowi selain minyak goreng, Zul diminta mengurus masalah pangan secara menyeluruh buat rakyat. Kalau kita bersama-sama, minyak goreng yang lama nggak selesai itu, saya kira mudah-mudahan bisa dengan cepat kita bisa selesaikan ketersediaan dan harganya yang terjangkau. Tolong Pak Zul, dengan background Pak Zul yang suka turun ke bawah, mengerti mikro, mengerti retail, detail kalau mengerti soal pangan, ya ketersediaan minyak dan lain-lain itu, nah diyakini itu kepercayaan besar di Presiden, saya mampu melaksanakan itu dengan baik. Oleh karena itu memang fokusnya harus pangan, dagangan, perdagangan, ketersediaan pangan di dalam negeri ini penting sekali gitu. Masuknya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Jokowi membuat menteri dari partai politik bertambah satu. Kini, dari total 34 menteri dan 16 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, ada 17 menteri yang dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDI Perjuangan. Golkar, Nasdem, dan PKB masing-masing 3. Gerindra 2 menteri, dan 1 menteri dari P3 dan PAN. Soal masuknya tambahan wakil partai dalam kabinet, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, langkah Presiden Jokowi merupakan akomodasi partai demi pemilihan Presiden 2024. Jokowi ingin memastikan semua calon presiden dalam koordinasi koalisi. Maksudnya PAN praktis hanya tinggal Demokrat dan PKS, dan dua partai ini tidak punya tidak memenuhi syarat untuk menominasikan capres-cawapres di 2024. Jadi praktis yang bisa menentukan peta politik capres 2024 adalah partai koalisi Presiden Jokowi. Jadi dengan demikian mudah untuk memunculkan all president man. Menurut Burhan, dalam pelantikan menteri Rabu siang, Jokowi menunjukkan kekuatan politiknya ke publik dan lawan politik, yakni dengan menjamu makan siang para ketua umum partai koalisi. Para ketua umum partai penentu Pilpres 2024 dikumpulkan dalam satu meja makan. Bagaimanapun persoalan 2024 menjadi sangat ditentukan oleh seorang kingmaker. Kingmaker kan kita pernah menyebut ada Ibu Mega, ada Pak Surya Paloh. Nah itu dikumpulkan dalam satu biduk besar bernama koalisi. Kemarin yang kita lihat bukan semata-mata dilantiknya Pak Zulkifli Hasan maupun Pak Hadi Cahyanto, tetapi ada ketua-ketua umum partai pendukung koalisi yang dipertemukan dalam satu meja makan dan kesemuanya menunjukkan gimmick politik, keluar bersama, ingin memberikan kesan atau sinyal kepada publik. Apapun kepentingan politik presiden dan partai, yang paling penting diperhatikan adalah kewajiban pemerintah memenuhi kepentingan masyarakat, terutama saat ini yang tengah disorot adalah yang berkaitan dengan pangan. Tim Liputan, Kompas TV.